Pojok Ilmu yang dipersembahkan oleh Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryati wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwada alaihimus syaitan. Fa'alaika bil jama'ah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah." Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah terdapat 3 orang di suatu desa atau kampung yang tidak menegakkan sholat jamaah di sana, kecuali mereka telah dikalahkan oleh setan. Maka haruslah mereka melaksanakan sholat jamaah. Haruslah mereka berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan domba yang jauh dari kawanannya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lewat hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat jamaah. Hadis ini menjadi dasar bahwa melaksanakan sholat jamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, sholatul jama'ati fardu kifayatin, bahwa melaksanakan sholat jamaah adalah fardu kifayah. Artinya apabila satu kampung atau satu desa umat Islam di sana tidak ada satupun yang melaksanakan sholat jamaah, maka seluruh umat Islam yang ada dalam desa tersebut semuanya menanggung dosa dari tidak melaksanakan sholat jamaah. Kemudian bagi individu muslim, bagi setiap pribadi muslim, hukum melaksanakan sholat jamaah adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sebuah hadis An Abi Hurairah qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Dari sahabat Abu Hurairah ia berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang seorang lelaki buta kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, kemudian ia berkata, wahai Rasul, innahu laysa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Sesungguhnya saya tidak memiliki seseorang yang bisa menuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Kemudian lelaki buta ini meminta keringanan kepada Rasul agar tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid, namun cukup melaksanakan sholat di rumah saja. Mendengar ini, farakhasa lahu. Kemudian Nabi memberikannya keringanan tersebut. Tapi falama walla da'ahu, ketika lelaki buta ini hendak berpaling, dipanggil oleh Rasul. Hal tasma'un nida bis shalah? Apakah engkau mendengar suara adzan? Lelaki buta ini menjawab, qala na'am, iya wahai Rasul. Kemudian Rasul bersabda, qala fa'ajib, maka penuhilah panggilan adzan tersebut. Bagaimana seorang yang buta, tidak hanya buta namun ia tidak memiliki orang yang mampu menuntunnya ke masjid. Lelaki buta ini minta keringanan kepada Rasul agar sholat di rumah saja, tidak jamaah di masjid.
oleh Rasul, lelaki ini tidak diberi keringanan. Dia tetap ditekankan, dia tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Artinya apa? Sholat jamaah ini tidak hanya dianjurkan untuk mereka-mereka yang normal, tetapi mereka yang ada kesulitan seperti lelaki buta ini tetap oleh Nabi dianjurkan, ditekankan untuk tetap melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ini tentu menjadi bahan kita untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Bagaimana lelaki yang buta ini tetap melaksanakan sholat di masjid, berjamaah di masjid, sementara kita yang diciptakan dalam keadaan normal, mampu melihat dengan jelas, mampu berjalan dengan mudah ke masjid, bahkan ada fasilitas kendaraan, ada sepeda, ada motor. Namun mengapa justru kita enggan? Seringkali ada panggilan adzan, kita justru mengabaikannya. Kita perlu introspeksi apa yang terjadi pada diri kita. Apalagi kalau kita mendengar penjelasan dari Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan la tafutu ahadan sholatul jamaah illa bidambin. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, tidaklah seseorang itu kehilangan sholat jamaah kecuali karena dosa yang telah ia perbuat. Ini menjadi bahan introspeksi. Apakah selama ini ketika kita mudah mengabaikan sholat jamaah, kita enggan untuk melaksanakan sholat jamaah, apakah ini terjadi karena dosa yang telah kita lakukan? Imam Ghazali dalam kitab Ihya juga menjelaskan wa kama anna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, fakadzalika al-fahsya'u tanha 'anis shalah wasairil khairat. Demikian juga perbuatan keji dan mungkar yang dilakukan itu juga mampu mencegah sholat dan perbuatan kebaikan lainnya. Apakah selama ini ketika saya enggan, ketika kita enggan, kita lalai untuk berjamaah, apakah karena perbuatan mungkar yang telah kita lakukan? Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Marilah kita merenung bersama, menghayati bersama apa yang telah disabdakan oleh Nabi, sehingga kita mudah-mudahan setelah ini kita akan lebih baik. Setelah ini kita akan memperhatikan begitu pentingnya sholat jamaah untuk kita lakukan. Bahkan suatu ketika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla arba'ina yauman as-shalawati fi jama'atin." Barang siapa orang yang melaksanakan sholat jamaah selama 40 hari, la tafutuhu fiha takbiratul ihram, dan selalu mendapatkan takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'ataini, Allah akan memberinya 2 kebebasan. Pertama, bara'atan minan nifaq, bebas dari sifat nifaq, sifat munafik, wa bara'atan minan nar, dan bebas dari siksa api neraka. Marilah melalui momentum puasa Ramadan ini, marilah kita bersama-sama introspeksi diri, khususnya terkait sholat kita, sholat jamaah kita. Marilah kita perbaiki, marilah lebih kita pentingkan agar kita mampu melaksanakan sholat jamaah dengan baik, sehingga kita berharap dengan sholat jamaah yang kita lakukan kita mendapat ridho dari Allah, dan kita mendapatkan 2 kebebasan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, bebas dari sifat nifak, sifat munafik, dan bebas dari siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.